Henshin! No ekspektasi sama sekali ketika mau nonton episode kali ini karena notabene-nya itu masih No ekspektasi sama sekali ketika mau nonton episode kali ini karena notabene-nya ini tuh masih episode cooldown. Tapi kayaknya Ana harus acung jempol untuk beberapa faktor yang ada di episode ini. Malah di akhir bahasan kemarin Ana juga kan wanti-wanti kalian ya untuk siap-siap bersabar karena ternyata dibungkusnya itu 2 episode nih ya, si cerita yokai dan juga Starshine Hoshino ini. Pas udah ditonton, seperti yang Ana bilang tadi. Oke lah guys ya. Apa aja faktor-faktor yang bikin Ana itu terkesima? Disimak bahasannya. Jadi langsung aja kita bahas Kamen Rider Chart episode 29. Oke, untuk case pertama itu udah berlalu guys ya. Di episode kemarin sudah dijelaskan lengkap juga, dibahas-bahas kemarin. Jadi fenomena-fenomena aneh di desanya si Ichorenge ini tuh masih berlanjut. Jadi setelah 2 yokai yang ternyata 2 kemi menghantui di sana-sini, kasus selanjutnya adalah terjadi banyak korban yang berjatuhan secara unik sekaligus aneh. Tapi tenang, ini mereka itu nggak pada mati guys ya. Kalau dibikin mati rasanya terlalu kelam dan juga serem juga. Dimulai dari kepala desa yang paling kocak di sini ya, dimana ketika dia itu ditemukan kakinya itu ke atas, kepalanya di bawah ya. Dan korban kedua di sini tuh ada bapak-bapak gitu ya, yang diikat di sebuah bambu dan mukanya itu dicoret-coret sepertinya. Nah setelah 2 korban ini, warga itu menjadi panik dan juga tidak tenang. Sehingga terjadilah tuduh-menuduh antar sesama warga. Ini jadi kayak main werewolf lah kalau kalian tahu lah ya. Dan yang paling dicurigai adalah sang dukun Starshine Hoshino. Kocaknya dia itu dituduh karena hasil analisis dari muridnya sendiri, si Pandora Kajiki. Iya, si Ryo Kajiki ya, yang lagi kayak playing detektif lah di sini. Nah, jadi semua ini katanya kelakuan si juggler ini, maksudnya si Starshine Hoshino. Biar katanya dia itu bisa mengambil alih desa ini juga, dan katanya ini tuh dilakukan agar para warga itu menjadi ketakutan dan bergantung kepada kekuatan supernaturalnya si Starshine Hoshino. Seperti itu. Dan di sini ya warga-warganya pada percaya dan akhirnya mereka itu mengunci si dukun satu ini di sebuah gudang gitu ya, atau kayak warehouse gitulah ya, bareng Kajiki juga. Iya, bareng Kajiki ya. Dia yang nuduh pertama kali, tapi dia ini ikut dikunci juga bareng gurunya ini guys ya. Nah, masih di kekacauan ini, maka dari itu Hotaro, Rinekudo dan juga Ichorenge bertekad untuk menyelidiki kasus ini. Nggak lama di sini ada korban ketiga guys. Kalau Anda lihat, korban ketiganya ini kayak bukan warga desa ini ya, tapi kayak seorang yakuza yang mungkin satu grup dengan si 2 yakuza awal yang dijadiin malgam. Ini mungkin salah satunya sih ya. Jadi beres dijadiin malgam, terus jadi korban lagi berikutnya ya si yakuza ini ya. Jadi ingat guys ya, di episode sebelumnya sudah dijelaskan juga kalau ada wacana di mana desa ini tuh ya akan diubah menjadi tempat pembuangan limbah industri ya, TPA ya. Nah ini juga unik guys ya. Jadi korbannya itu bukan kayak pingsan gitu ya, tapi nge-freeze, nggak bisa bergerak guys ya, sambil tangannya itu menunjuk ke suatu arah. Dan lanjut lagi, jatuh lagi di sini korban keempat dan juga kelima. Dan kali ini adalah sang dukun Starshine Hoshino dan juga si Ryo Kajiki yang lagi disekap di gudang. Jadi mereka ini tuh langsung kena berdua guys ya, langsung sepaket ya. Sama juga seperti korban-korban sebelumnya, tangan si dukun juga menunjuk ke suatu arah di sini. Pas bagian ini Atropos pun muncul. Nah, jadi curiga kan ya. Makanya Rinekudo yang ngejar si Atropos di sini buat nanyain apakah dia yang ngelakuin ini semua. Secara mengejutkan, Atropos juga kebingungan dengan pertanyaannya si Rinekudo. Ya di sini ya sudah 29 episode, tapi memang interaksi Atropos dan Rinekudo ya begitu-begitu aja guys ya. Anda melihat pertemuan 2 karakter ini emang gak terlalu ada niatan untuk masuk ke salah satu inti ceritanya gitu ya, untuk menceritakan relasi antara si Rinekudo dan juga si Atropos. Tapi di sini itu hanya untuk cuman mengklarifikasi kalau Atropos itu bukan pelakunya guys ya. Sehingga membuat kita para penonton itu ya semakin bertanya-tanya, kalau bukan Atropos siapa nih? Ulah siapa? Nah, tapi di sini Atropos sih bilang kalau dia itu masih benci sama si Rinekudo. Anda juga agak
agak khawatir ya di bagian ini karena ada ketakutan karakter Atropos itu setelah kepergiannya Gurion itu akan dibikin bimbang. Yang mestinya sih sudah pasti seperti itu. Apalagi dia kan ya ini anak kecil dan juga anak emasnya Gurion, anak kesayangannya Gurion ya. Jadi takutnya di tengah kebimbangan ini jadi ada indikasi gitu dia bakalan pindah ke kubunya si Hotaru. Mending jangan deh ya. Mending matiin aja pakai Rider Kick-nya Platina Gachar. Lachesis ya nggak apa-apa. Kloto juga nggak apa-apa. Atropos jangan. Berasa personal banget ini ya. Ya tapi memang malesin aja gitu ya bocil satu ini. Oke, stop dulu. Anggaplah penjelasan Ana dari awal tadi adalah fase pertama ceritanya di episode 29 ini. Jadi pujian di sini harus Ana layangkan ke Bapak Sutradara ya, Kiyotaka Taguchi. Jadi 5 episode ini tuh benar-benar dibikin berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Bahkan di episode sebelumnya juga, episode 28. Nah, yang anehnya, Bapak Taguchi juga kan sutradara episode sebelumnya, tapi beda loh sama episode ini gitu ya. Jadi, untuk di episode ini dia itu bisa ngebawa vibe-nya, terus juga grading-nya, dan beberapa shoot dan pengambilan gambarnya itu menurut Ana top marko top guys ya. Dan soal ngebawa vibe, ini emang fenomena dan kasus yang aneh dengan ada tambahan bumbu lawaknya ya. Jadi nggak bener-bener serius banget gitu, tapi tetap ngasih vibe yang agak kelam, serius dan juga ngeri guys. Beneran, Ana yang pengen nonton ya sebenarnya ya pengen nontonnya ya nonton aja gitu ya, nggak usah serius-serius banget ya. Jadi agak ikut ketarik gitu ya dan ke bawah sama case sederhana ini yang dibungkus dengan sangat baik. Jadi keputusan banyak menghilangkan BGM di beberapa bagian juga menurut Ana ini cerdas banget ya, atau BGM yang nggak terlalu mencolok ya. Jadi Gachar tuh BGM-nya banyak. BGM ya guys ya, bukan insert song baca Fire guys ya. Apalagi kalau yang udah serem-serem kan ya, BGM-nya itu wah kadang volumenya itu 50% sama suara gitu ya, sama si conversation-nya. Tapi ya ini udah gitu ya, dibiarkan begitu aja sehingga beberapa percakapan atau conversation pun ya terasa kuat lah di sini. Terus ke beberapa bagian shoot yang dipadukan sama gradingnya juga menurut Ana bagus banget ya. Ini kan backgroundnya itu ada di sebuah desa ya, di desanya si Ichorenge ya. Jadi ya emang beneran kerasa gitu ada di desanya. Jadi nggak cuman kayak sekedar syuting doang, tapi emang beneran ada di desa gitu ya. Jadi kayak KKN rasa Gachar. Jadi pas bagian shoot, Ana juga suka banget yang pas bagian si Rinekudo itu ngejar si Atropos lewat sebuah lorong ya. Terus pas dia ngebalik, udah ada Atroposnya. Itu kan ya bikin sedikit kaget gitu ya. Jadi andalan Taguchi tuh ya yang begini gitu ya, nge-shootnya itu sampai muka tuh full satu layar ya. Udah jadi ciri khasnya dia seperti ini ya. Jadi ya ngasih sesuatu yang berbeda aja episode ini, yang biasanya episode Gachar kan selalu rame dan dar-der-dor dan colorful gitu ya. Ibarat di sini tuh air putih dingin yang segar setelah kita memakan hidangan yang berat. Kayak gitu kira-kira ya. Jadi perlu emang yang begini-begini guys ya. Ana sih berani bilang episode ini tuh jadi salah satu episode terbaik Gachar sejauh ini untuk permasalahan grading dan juga pengambilan gambarnya. Top marko top banget pak. Jadi panjang guys ini jedanya ya. Tapi emang itu yang harus Ana sampaikan ke kalian. Jadi mari aja langsung kita lanjut guys ya. Nah setelah ini muncullah seekor Malgam baru. Ini Gits nih coy. Iya jadi ini tuh Ninetale Malgam guys ya. Jadi Hotaru juga sangat kesusahan melawan Malgam satu ini karena tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun. Jadi ingat guys, karakteristik hewan rubah itu apa? Yaitu penuh tipu muslihat guys. Dan setelah pertarungan ini, Ichorenge pun berteori dengan mengesinambungkan korban-korban sebelumnya tadi ya, yang mematung sambil menunjuk ke suatu arah. Dimana jika dikumpulkan, arah yang ditunjuk oleh para korban itu mengarah ke sebuah lokasi. Yaitu tempat para warga itu berdoa ke patung rubah yang ada di sebuah kayak apa ya, rumah kecil gitu ya. Jadi agak di atas gitu ya, agak di gunung gitu ya tempatnya ya. Jadi tempat ini yang pertama kali diperlihatkan ke kita di episode 28 kemarin ya, pas si Ichorenge itu baru nyampe ke desa ini dan ketemu sama neneknya, di mana neneknya ya lagi berdoa ya. Nah, kali ini mereka ketemu lagi sama neneknya si Ichorenge ini yang mau berdoa di tengah kekacauan ini. Jadi si rubah ini katanya sudah sangat lama mengawasi dan menjaga desa ini tuh turun-temurun dari berbagai generasi. Tapi akhir-akhir ini orang-orang itu ya pada jarang berdoa. Jadi nggak usah pada ngomong referensi Gits ya. Ini tuh emang referensi ke hal umum dan jadi informasi umum juga di budaya Jepang. Nih, Ana copy paste aja langsung dari Mbah Google ya. Jika Anda mengunjungi kuil Shinto di Jepang, kemungkinan besar Anda akan menjumpai patung rubah yang terbuat dari batu.
Patung rubah ikonis yang sering disebut rubah Inari atau Kitsune ini dapat ditemukan di lebih dari 30.000 kuil Shinto di seluruh negara Jepang. Dalam cerita rakyat Jepang, rubah itu sering digambarkan memiliki kecerdasan tinggi dan juga umur panjang. Kelebihan tersebut membuatnya menjadi simbol dari gaya seni tradisional Jepang bernama ukiyo-e. Nah, nama si Aceng tuh referensinya dari sini. Jadi di sini dijelaskan lagi kalau ini adalah cetakan balok kayu dari zaman Edo. Secara khusus, rubah putih yang konon merupakan utusan Inari dipercaya bertugas sebagai penjaga untuk melawan roh jahat. Selain itu, patung batu rubah Inari yang ditemukan di kuil Shinto biasanya terlihat mengenakan oto merah. Itu karena dalam kepercayaan Shinto, merah adalah warna para dewa yang diyakini dapat menangkal penyakit dan juga energi jahat. Episode ini info dan referensinya itu ke situ guys ya. Begitu juga dengan Gits. Oke, jadi fair ya. Jadi ronde kedua ini tuh berlanjut, Nine-Tail Amalgam ya di sini muncul lagi dan sekarang Hotaru tuh all out ya dengan langsung berubah menjadi Platina Gachard. Jadi fight di bagian ini juga menurut Anda cukup ciamik ya. Jadi ada rasa-rasa gelut Ultraman juga ya. Soalnya pengambilan gambarnya juga berbeda di sini. Ditambah si Nine-Tail Amalgamnya yang beda gitu ya sama amalgam-amalgam lain ya. Jadi hawa-hawa misteriusnya itu dapat banget karena amalgamnya ini tuh nggak ngomong apa-apa gitu ya. Nggak ayo aku abisi kamu. Nggak teman-teman ya. Tapi cuman ketawa ketiwi creepy gitu ya. Jadi Hotaru melawan Amalgam satu ini juga ya masih dipenuhi kebingungan ya. Ingin mengetahui tujuan dari Amalgam Nine-Tail satu ini tuh apa ya. Si Amalgam satu ini juga mengeluarkan sebuah spell yang membuat Rinekudo Ichorenge dan juga neneknya ini tuh seperti kayak terperangkap di sebuah dimensi ya. Dan di dalamnya ada monster besar yang misterius diperlihatkan dari penampakan matanya yang gede itu ya, yang menyeramkan. Nah bisa dibilang yang paling powerful di sini kan ya si Rinekudo gitu ya. Kan dia secondary rider Gachard juga. Tapi entah kenapa di dimensi Genjutsu inilah bisa dibilang kekuatannya itu nggak berfungsi. Dengan alasan kekuatannya itu belum pulih. Ini apa banget lah ya. Jadi kayak balik lagi ke sebelum debutnya Majedo kan. Ya diperlihatkan ya si Rinekudo lagi nggak bisa apa-apa gitu ya. Ya kan udah ada alchemist chargernya itu ya. Yang bisa nge-charge cincinnya yang diciptain sama si Sabimaru ya. Tapi ya di sini ya diperlihatkan. Oh iya kekuatanku belum pulih ya. Dan terakhir kan case-nya itu si Majedo kan lawan Gurion ya. Yang pas debut si Platina Gachard ya. Dimana si Rinekudo juga ya kayak beraksi di situ. Yang mestinya ya apa ya teman-teman ya. Soal ini tuh tidak berlaku. Tapi disengaja biar apa? Karena emang nanti yang bakalan curi highlight di sini yaitu si Ichorenge ya. Jadi sengaja si Rinekudo itu dibikin seperti ini guys ya. Dimana dia itu yang selalu dilindungi sama neneknya itu maju dan menggunakan kalung si Starshaine Hoshino yang di setiap batunya itu sudah terdapat para kemi kategori kosmik. Jadi di sini udah tak jelasin ya semuanya apa ya teman-teman ya. Ada Jupiter, Grand Saturn dan lain-lain ya. Dimana dengan 5 blank card para kemi dari batu ini tuh menjadi 5 kemi card kategori kosmik. Dimana kelima kartu ini tuh dipakai kekuatannya oleh si Ichorenge untuk mengalahkan si monster mata besar. Jadi epic sih bagian ini teman-teman ya. Sangat-sangat terlalu keren buat episode yang notabene itu santai, asli. Iyalah Taguchi gitu loh ya. Jadi pas Renge pakai kekuatan ini dia juga kayak nge-spell dengan membentuk apa ya, gaya garis bintang gitu ya. Sama kayak si Starshaine Hoshino juga sebelumnya. Jadi setelah si monster ini tuh dikalahkan, Genjutsunya lepas lah. Dan kelima kartu ini tuh diberikan ke Hotaru untuk mengalahkan si Nine-Tail Amalgam. Jadi di sini kita diperlihatkan sekali lagi nih 5 kartu kosmik ini tuh beraksi. Terus pas juga itu kartu-kartunya ya. Nemplok-nemploknya itu di 5 spot yang ada di formnya si Platina Gachard. Jadi 2 tangan, 2 kaki dan 1 jidat. Jadi ketika berpose saat mengeluarkan jurus ini ya kayak ngebentuk bintang lagi gitu ya. Salut sih ya. Ini 5 kemi sekaligus yang bersinggungan dimanfaatkan semaksimal mungkin di sini ya. Diceritakan dengan sangat baik. Jadi secara mengejutkan Nine-Tail Amalgamnya itu nggak melawan. Justru seperti ngasih indikasi biar dia itu sengaja gitu dihabisin sama Hotaru. Nih habisin gua gitu. Jadi konklusi dari cerita ini tuh emang sedikit mengejutkan guys ya. Dimana ketika selesai dihabisi, Hotaru ya jelas mendapatkan Nine-Tail Kemi Card dan damage rider kick yang dihasilkan sama si Platina Gachard ini tuh berhasil menghancurkan batu besar di belakang si Nine-Tail tadi sehingga mengeluarkan sumber air panas yang deras. Jadi mari kita bahas ke explanation-nya di sini ya. Jadi si Nine-Tail Amalgam itu memang bukan amalgam yang diciptakan oleh Atropos. Tapi amalgam yang tercipta dari si patung rubah kecil yang menjadi simbol desa ini yang selalu dikunjungi dan juga disembah gitulah sama neneknya si Ichorenge ya. Nah makanya kalau kalian lihat amalgamnya itu terlihat berbeda. Dimana base bodinya itu silver ya atau abu seperti amalgam-amalgam yang awal-awal keluar di cerita Gachard.
Nah, ini tuh menjelaskan juga di mana para kemi itu ya berubah menjadi malgam ya secara alami aja gitu ya, ketarik aja gitu ya. Jadi si Kitsune ini tuh seperti meminjam kekuatan si Nine-Tail Kemi-nya karena punya tujuan ini. Jadi sudah terjelaskan berarti siapa yang menyerang para warga-warga desa. Tujuannya ya untuk mengarahkan dengan membuat korban-korbannya itu menunjuk ke suatu lokasi ya. Dan setelah diarahkan, dia itu dengan sengaja dikalahkan oleh si Hotaro karena kekuatan Rider Kick dari Kamen Rider itu ya cukup kuat untuk menghancurkan si batu besar dan mengeluarkan sumber air panasnya. Emang air panasnya itu buat apa? Ya buat dibikin onsen guys ya, atau pemandian air panas. Jadi ini tuh bisa jadi profit lah untuk desa ini, dan orang-orang itu ya mau datang ke desa ini ya karena ini gitu, mau mandi air panas gitu ya. Jadi ini tuh untuk menghindari juga desa yang bakalan diubah menjadi tempat pembuangan limbah industri ya. Jadi case ini membuat perkataan dari neneknya Ichorenge itu benar. Kalau si rubah ini tuh memang mengamati, mengawasi, dan juga menjaga desa ini. Yang bikin cukup tercengang mungkin perkataan si cenayang atau ramalan dari si Starshine Hoshino ya. Ternyata bener loh ya. Walau dia lawak dan kayak dukun gila, tapi yang dia omongin di episode sebelumnya itu benar dan ngasih clue ke sini. Saat aku memberikan sesajen pada bintang-bintang, pintu neraka telah terbuka dan asap panas berhembus ke dunia ini. Asap panas ya si onsen ini guys ya. Dan Hontaro juga di sini langsung dapat 8 Raido Kemi Card. Lumayan banget kan ya. Jadi 2 episode langsung dapat 8. Jadi terakhir progresnya itu kan 78 ya dia punya. Sekarang jadi 86. Dan menurut Ana ya oke lah porsi dari semua Kemi-Kemi ini. Jadi nggak kayak langsung dapat begitu aja gitu ya. Jadi walau masih satu cerita, tapi episode ini tuh bener-bener kontras banget sama episode sebelumnya. Kontras banget menurut Ana ya. Jadi secara konklusi juga menurut Ana ya oke lah. Bisa lah diterima gitu ya. Jadi kekurangan tentu ada di perkenalan permasalahannya yang menurut Ana sih ya gerasak gerusuk ya. Makanya Ana juga jujur ngomong ya di pembahasan kemarin. Dan dari semua konklusi cerita yang ditulis sama Akiko Inoue, ya ini bisa diterima lah tentunya. Asli bisa diterima ya. Tentu ini juga sangat terbantu ya dengan Pak Sutradara Taguchi yang mampu mendirect beberapa hal yang udah Ana jelaskan di tengah-tengah pembahasan tadi. Faktor-faktornya udah dijelaskan ya, vibe-nya, grading-nya, pengambilan gambar, dan beberapa faktor lainnya yang apa ya, kayak khas Taguchi banget. Ya setiap sutradara punya ciri khas masing-masing lah, kayak Sakamoto di action-nya lah, kalau musuhnya jatuh ngeguling-guling gimana lah ya. Kalau ini tuh adalah yang Taguchi banget gitu ya. Kalau episode santai tetap dibikin oke dan juga kita puas nontonnya ya, kayak episode ini. Di episode selanjutnya yang bakalan masuk lagi ke inti ceritanya kan ya, kita juga pastinya bakalan lebih seger lagi nontonnya ya, karena udah fresh gitu, udah refreshing gitu ya. Episode berikutnya Anda bakalan nantikan ya, karena mulai masuk lagi pelan-pelan. Di sini Anda lihat ya dengan membahas beberapa inti cerita lagi, dan ada tema juga di sini, Romeo dan Julietnya. Dan di sini ditulis lagi sama Bapak Keiichi Hasegawa. Akhirnya asik. Ada guestnya juga lagi ya, yang bening-bening ada ini guys ya. Nanti kita bahas lengkap minggu depan aja guys ya, setelah episodenya tayang. Sambil nunggu Kamen Rider Legend muncul juga nih. Jadi siap-siap guys ya. Menurut kalian bagaimana untuk episode kali ini? Menurut Ana episode ini ya cukup bagus dan juga di luar ekspektasi. Jadi ya sudah dijelaskan lengkap semua faktor-faktornya di video kali ini. Jadi silakan kalian komentarin juga pendapat dan pemikiran kalian mengenai episode ini di kolom komentar bawah. Yaudah guys, segitu aja untuk pembahasannya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai habis. Dan ini 5 kartu kosmiknya ya, yang ada di episode ini ya. Ini bukan sih? Yang ini kan? Yang ini kan? Punya nggak?